Jadi kita udah tahu semua lah apa yang terjadi sekarang ini, udah tahu semua. Jadi saya nggak perlu lagi lah mulai. Kalau cuma mungkin kita ini mungkin terbagi pada dua kelompok paling enggak, ya kan. Mungkin ada kelompok yang melihat lebih banyak serba positifnya, ya kan. Semua serba bagus lah gitu, kita demokrasi kita bekerja dan lain sebagainya. Seperti Pak Ginanjar tadi kalau saya mau sebut ya, itu yang memang perspektif yang lebih positif barangkali. Nah, tapi ada lagi perspektif yang mungkin lebih kritis. Ya. Nah, saya mungkin mewakili yang itu aja deh, yang kritis itu ya, Mas Henry, kawan-kawan Mbak Bibip, mungkin ya itu ya. Ini kan kawan-kawan semua ya. Saya perspektif yang kedua aja. Memang banyak kemajuan yang perlu kita apresiasi, jelas. Ya, banyak, adalah infrastruktur, banyak jalan nambah dan segala macam itu ya. Walaupun saya juga pernah bilang sama Pak Jokowi, ini yang nggak ada, ini infrastruktur sosial budayanya terlantar. Infrastruktur sosial budaya kita baik domestik maupun internasional nggak ada, termasuk pendidikan khususnya ya. Nah, jadi itu yang kita hadapi ya. Itu terutama lah kalau mau dibilang sebagai positive legacy of Presiden Jokowi ya, terutama itu. Walaupun kemudian bagi sebagian orang juga dipertanyakan ya, itu kan dibangun sebagian infrastruktur itu adalah melalui yang tadi disebut oleh Pak Wi bisik-bisik ke saya, melalui proses korporatisasi gitu, dan hutang gitu. Walaupun kata Pak Gin tingkat hutang kita itu masih bearable lah, belum lagi unbearable itu tidak bisa di ini lagi Pak Supit ya. Tapi ada juga orang yang bilang anak kecil kita yang baru lahir, bayi sudah bawa hutang, kepikul hutang 3 juta rupiah masing-masing, baru lahir aja, baru nongol ke muka bumi gitu. Jadi itu banyaklah, saya menghargai apa yang sudah dilakukan oleh Pak Habibie. Pak Jokowi. Saya 2 kali nyoblos Pak Jokowi ya, 2014, 2019. Tapi saya melihat kita sekarang ini kalau ditanya poin kelima itu apa yang harus kita lakukan, menurut saya kita harus melakukan reformasi jilid 2, second stage of reform atau second stage of peaceful reform. Kalau reformasi tahun 98 dulu itu mungkin agak berdarah-darah juga ya kan. Saya waktu itu rektor 1 di IAIN Ciputat, saya memimpin rombongan mahasiswa demo ke Senayan. Sekarang pimpinan mahasiswa itu sudah jadi orang, sebagiannya sudah jadi orang hebat-hebat. Adanya namanya TB yang di Golkar, apa TB Aceh Pak? TB Aceh, kok jadi lupa saya. TB Aceh itu ketua presiden mahasiswanya bersama dengan Burhanuddin Muhtadi, ya kan? Bersama dengan Muhammad Afif yang sekarang di KPU, dulu di Bawaslu, ya. Itu aktivisnya. Ya. Jadi saya memimpin itu, boleh ditanya sama mereka. Sebagai WR1, WR akademik, Pak Rektornya Pak Kures, saya memimpin mereka ke Senayan itu, naik ke atas apa itu kubah kura-kura itu, yang hijau itu. Jadi kita sekarang memerlukan reformasi jilid 2, tapi yang damai, peaceful, second stage of peaceful reform, reformasi. Kenapa? Terutama saya kira politik ya. Politik kita memerlukan reformasi yang luar biasa. Kalau aspek hukumnya nanti Mbak Bibip lah yang lebih ahli dari saya. Tapi politiknya saya kira kita perlu. Demokrasi kita sudah banyak yang bilang decline. Banyak yang bilang udah mundur, banyak yang bilang backsliding, banyak yang bilang flow demokrasi. Ya. Bahkan yang terakhir sekarang ini adalah demokrasi kita itu semakin cacat dengan proses resentralisasi, ya kan? Bayangkan saja kepala daerah diangkat kemarin tanggal 12 5 orang. Tanggal 12 Mei. Besok ini mau dilantik lagi 22 lagi bupati dan wali kota. Dan beberapa gubernurnya menolak untuk mengangkat, untuk melantik. Ya. Udah ada di koran hari ini. Nah, ini saya kira
political repercussion, reperkusi politik dari kebijakan-kebijakan yang sebetulnya bertolak belakang dengan reformasi, resentralisasi, ya kan? Dan semuanya diam. Tidak ada orang yang misalnya kritis mempersoalkan itu. Legitimasi dari penjabat-penjabat gubernur ataupun bupati, wali kota kan nggak ada. Dan ini terus berlanjut nih, 22, 37, 5 kemarin sudah. Jadi padahal yang namanya otonomi daerah itu dengan susah payah itu dibangun, ya. Kalau kita belajar dari sejarah, sentralisasi yang begitu kuat itulah yang menimbulkan perlawanan. Apakah namanya dalam bentuk PRRI misalnya, atau dalam bentuk misalnya perlawanan Daud Bareeh misalnya di Aceh, itu seperti itu, atau Permesta, itu termasuk. Tapi kayaknya kita sudah amnesia, nggak mau belajar dari sejarah. Jadi menurut saya reformasi kita harus direform, sistemnya harus direform, karena demokrasi naik juga semakin koruptif, semakin mahal, semakin merajalela praktek cukonisme, adanya oligarki politik dengan oligarki bisnis, kemudian juga adanya persekongkolan di antara eksekutif dan legislatif, terutama di dalam proses legislasi, dan tanpa melibatkan masyarakat sipil. Masyarakat sipil kita ini diabaikan saja oleh pemerintah sama sekali, atau mengalami disorientasi juga karena beberapa tokoh civil society itu dibawa ke dalam pemerintahan atau dijadikan komisaris atau komut, ya udah selesai. Nah, jadi menurut saya ini itu, belum lagi tadi yang juga disinggung bisik-bisik dengan Pak Wi itu political behavior, political culture, nggak berubah, masih seperti dulu, ya. Dinasti kolusi itu masih berjalan kuat. Jadi ini kita memerlukan reformasi politik, baik sistemnya, ya kan, maupun juga prakteknya. Ya, berapa menit lagi itu? Termasuk yang juga sangat mendasar itu adalah presidential threshold itu kan, yang ya Mas Ferry itu kan tahu sendirilah, 20 kali ya di MK, ya. Saya sering mengatakan MK ini dua ditulis oleh Budiman Tanurejo hari kemarin atau hari Sabtu yang lalu, ya. Ya, marwahnya hilang, nggak diabaikan aja oleh pemerintah, juga diabaikan. MK bilang putusannya supaya bikin peraturan mengenai proses seleksi, ada seleksi lah calon kepala daerah, tapi tidak dilakukan. IPAR ya, belum itu, masih tanggal 25. Jadi kata Menteri Mendagrinya kita udah bicarakan kok, tapi dia bicaranya tuh tahu nggak dengan siapa? Dengan Kemenpan RB, dengan BIN, ya, dengan dengan BKN, ya begitu itu. Tapi tidak ada melibatkan publik sama sekali, tidak ada, ya kan? Maka kemudian mulai muncul resistansi sekarang ini. Ada beberapa gubernur nggak bersedia melantik itu penjabat bupati di daerahnya. Tapi kelihatannya pemerintah pusat akan main kayu. Pokoknya kalau nggak mau melantik, kita sendiri yang melantik. Nah, mungkin ini akan menimbulkan ekses-ekses yang lebih parah lagi gitu. Jadi kita memerlukan reformasi itu. Ekonomi kita ini semakin tidak berpihak lah kepada rakyat. Bagaimana rinciannya, saya sepakat dengan Pak Helmi, walaupun tadi juga ngobrol-ngobrol sedikit, ya. Jadi saya nggak perlu mengelaborasi lebih jauh. Nah, yang terakhir itu kita memerlukan reformasi sosial budaya, terutama dalam bidang pendidikan, ya. Pendidikan kita ini kan kacau balau, nggak jelas tuh. Apalagi kalau Mas Ferry lihat RUU Sisdiknas itu, wah kacau balau. RUU Sisdiknas itu mengarahkan pendidikan kita itu ke arah yang saya sebut sebagai marketisasi, menjadi komodifikasi yang diperjualkan di market, di pasar gitulah kira-kira. Itu yang terjadi begitu, dan itu seperti pola yang memang ditempuh dalam sejak 2019. Semua perubahan, semua
rancangan itu tidak melibatkan publik, tiba-tiba keluar aja dia, ya kan? Kita jadi kelabakan ya, kira-kira begitu. Jadi akhirnya saya menyimpulkan kita memerlukan reformasi gelombang kedua, tapi peaceful second stage, second stage peaceful. Nah sedikit lagi, sebetulnya kalau mau Presiden Jokowi bisa, kalau dia betul-betul meninggalkan legasi yang bagus ya, positif legacy bisa ya, misalnya saja memperkuat kembali KPK itu bisa, keluarkan Perpu ya kan, selesai itu, kuat lagi KPK ya, misalnya Undang-Undang Cipta Kerja, keluarkan Perpu yang tidak adil sama tenaga kerja buruh ya kan, begitu juga Minerba yang dikuasai oleh pemilik modal, keluarkan Perpu, selesai itu, dan itu akan dikenang dalam sejarah bahwa ada titik balik dari Pak Jokowi. Kita sangat menghargai kalau itu dilakukan. Nah itu aja. Jadi bukan tidak ada jalan sejauh sebetulnya. Karena ada juga, Mas Ferry juga tahu lah, ada yang maunya revolusi ya kan. Kalau revolusi kita enggak lah, karena mahal sekali biayanya. Social and political cost-nya mahal sekali. Jadi saya nggak mendukung itu. Revolusi damai katanya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.